menjelaskan sedikit materi yang berjudul kelas yang nyaman. Nah, sebelumnya abang kalian sudah pernah mendengar tentang kelas yang nyaman itu seperti apa sih? Belum kan? Sini gua akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelas yang nyaman dan juga nanti dijelaskan aspek-aspek apa saja yang terdapat di dalam kelas yang nyaman tersebut. Nah, pembelajaran yang efektif dapat bermula dari kondisi kelas yang dapat mendukung, menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. Untuk itu perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya selama proses pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif, itu kita bisa bermula dari kondisi kelas kita. Kondisi kelas kita yang tentunya harus nyaman untuk kita tempati. Karena di dalam kelas ini kita tempat kita mendapatkan banyak ilmu dari pelajaran oleh guru itu. Nah, untuk dapat membuat kondisi kelas yang nyaman ini bisa dengan diperhatikan penataan ruang kelasnya, isinya, dan banyak aspek-aspek lainnya tentunya ya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa itu manfaat dari kelas yang nyaman itu sendiri, yaitu pembelajaran yang efektif kan untuk kita sendiri. Nah, selanjutnya dalam menata lingkungan fisik kelas itu sendiri, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama visibility atau keluasan pandangan. Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, begitu pula seorang guru itu harus dapat memandang semua siswa ketika kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya di sini terdapat keleluasan pandangan, yaitu di dalam proses pembelajaran itu tidak boleh ada yang menghalangi pandangan kita untuk melihat ke depan, untuk melihat papan tulis ataupun melihat seorang guru yang sedang menjelaskan materi atau pembelajaran pada hari itu kan, sehingga apapun yang di depan kita itu mudah dicapai, dan jika semuanya sudah kita capai, tentu mudah juga kita untuk mengambil pembelajaran atau ilmu pada hari itu ya, pada hari pembelajaran itu. Nah, selain siswanya juga harus mempunyai pandangan yang luas atau yang nyaman yang tidak menghalangi seorang guru juga karena kontak mata seorang guru kepada murid itu perlu, sangat penting ya, karena ilmu itu mungkin tidak hanya untuk mendengarkan. Nah, di situ juga perlu pandangan yang luas atau sesuatu yang mudah dicapai untuk mencapai lanjut yang ketiga yaitu fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Maksudnya di sini kelulusan yaitu kalian pasti pernah dalam belajar pasti pernah menggunakan metode diskusi ya, dan diskusi kelompok atau kerja kelompok. Dalam pembelajaran itu pasti kalian menggunakan penataan tempat duduk yang diubah sedemikian rupa supaya kalian bisa bergabung dengan tiap-tiap kelompok tersebut untuk memudahkan kalian diskusi. Nah, itu sangat perlu diperhatikan ketika kita belajar untuk metode diskusi supaya kita mendapat keluasan itu tersendiri di dalam kelas. Nah, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, kalian juga nyaman dengan materi dan yang disampaikan dan juga diskusi. Nah, jadi sudah 3 yang dijelaskan, yaitu yang pertama
mempunyai beda-beda aspek-aspeknya di dalamnya. Yang keempat itu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Nah, maksud dari temperatur ruangan itu suhu kita berada di dalam kelas ini berapa? Itu harus nyaman, harus pada suhu yang maksimal atau normal gitu, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, supaya kita bisa mendapatkan kelas yang kondusif untuk melakukan pembelajaran yang efektif tentunya ya. Karena pasti jika kalian merasakan di dalam kelas ini terlalu panas, itu tidak nyaman ya untuk belajar. Jika terlalu dingin pasti juga tidak nyaman. Nah, faktor ini juga pasti mempengaruhi kenyamanan kita dalam belajar. Selanjutnya, itu tadi yaitu faktor kenyamanan cahaya. Nah, untuk dalam melakukan proses pembelajaran sendiri, itu kita memerlukan cahaya yang tentunya tidak terlalu terang ya, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Mungkin dengan kondisi seperti ini juga sudah baik, kelasnya juga tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Itu pastinya faktor cahaya ini sangat mempengaruhi faktor kenyamanan untuk kita mendapatkan pembelajaran yang kondusif dan yang efektif. Yang terakhir pada faktor kenyamanan yaitu kepadatan kelas. Nah, jumlah siswa di kelas ini berapa orang? 28. Nah, jumlah siswa sebanyak 28 itu menurut Ibu sudah pas. Itu maksimalnya kelas ini juga tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu kecil ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan kelas ini mendapatkan kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman dan pembelajaran juga mendapatkan pembelajaran yang efektif tentunya. Yang terakhir itu ada faktor keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Lingkungan belajar yang baik jelas memiliki peran penting dalam siswa. Nah, yang terakhir yaitu faktor keindahan. Faktor keindahan ini yaitu bisa dengan kalian mendekorasi kelas kalian. Nah, tentu jika kelas kalian didekorasi sedemikian rupa dengan berbagai macam gambar, berbagai macam misalnya kerajinan tangan atau apa, itu pasti memberikan kesan indah terhadap kelas kalian. Nah, kesan indah ini sendiri tentu membuat kalian nyaman untuk berada di dalam kelas, ya. Nah, kalau kalian yang sudah merasa nyaman di dalam kelas, tentu kalian juga merasakan nyaman, tempat istirahat juga dalam kelas. Tentu juga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari guru-guru yang mengajar di kelas ini. Nah, itu tadi ada lima hal yang perlu kita pertimbangkan ya dalam untuk menata lingkungan fisik kelas ini. Yaitu yang pertama ada visibility, keluasan pandangan. Nah, dan sudah Ibu jelaskan keluasan pandangan itu maksudnya tidak ada yang menghalangi, misalnya di sini ada lemari gitu kan. Nah, terus yang kedua accessibility, mudah dicapai. Nah, maksud mudah dicapai itu jarak duduk antar siswa tidak terlalu jauh. Nah, juga ketiga fleksibilitas atau luasan barang-barang di dalam kelas tadi sudah dijelaskan ya. Juga barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata, maksudnya penataan meja guru, misalnya penataan kursi kalian. Nah, itu juga harus diatur sedemikian rupa juga untuk kalian mendapatkan misalnya ada pembelajaran yang melakukan metode diskusi atau kerja kelompok. Nah, yang keempat tadi faktor kenyamanan. Nah, faktor kenyamanan tadi yang terakhir tadi ada faktor keindahan. Sudah dijelaskan tadi misalnya faktor keindahan itu dekorasi kalian dalam kelas, penataan dekorasi kalian. Nah, dari kelima hal-hal
ada yang perlu kalian tanyakan atau bisa kalian tanyakan atau yang tidak mengerti? Sudah kan? Sudah paham kan? Apa yang sudah dijelaskan tadi? Nah, kemudian juga tentu di dalam aspek nilai ini pasti terus bagaimana nih Bu untuk menciptakan ruangan kelas yang menyenangkan itu? Saya akan bertanyakan. Nah, itu juga ada komponen-komponen yang harus kalian laksanakan kan untuk mendapatkan keindahan atau kenyamanan dalam kelas untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, gitu kan? Aspek yang pertama bisa kalian perhatikan kombinasi dan pemilihan warna. Nah, mungkin untuk sekolah dasar yang semua siswanya adalah anak-anak yang masih gemar bermain, maka pilihan warna-warna cerah yang bisa membuat mereka senang itu pilihan yang tepat itu untuk ukuran anak sekolah dasar atau SD ya. Mungkin kalau untuk tingkat kalian dekorasi yang juga tidak terlalu meriah, dekorasi yang sekedar saja yang untuk mengisi dinding bagian belakang, di depan, samping, gitu kan. Dan juga tentunya yang tidak terlalu rame, tidak terlalu meriah, tidak terlalu warna, tidak terlalu cerah. Jadi kalau misalkan sudah dekorasinya sudah banyak, sudah di mana-mana, juga pasti akan mengganggu konsentrasi kita kan dalam belajar. Nah, malah tidak kondusif jadi keadaan dalam kelas, bagaimana mau mendapatkan pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian yaitu perhatikan afirmasi di kelas. Nah, saya pasti pernah mendengar kata misalnya ada rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, itu adalah salah satu contoh afirmasi yang sering ada di kelas misalnya, ya kan? Ketika kalian pernah membaca kan ada afirmasi tersebut. Nah, kalau di dalam kelas itu disarankan dalam penulisan afirmasinya itu menggunakan subjek saya atau aku. Nah, sehingga itu bisa mengenal ke siswanya atau bisa mengenal lebih mengenal, kalian lebih merasa gitu karena di dalam pemilihan kalimatnya itu agak sedikit diubah. Nah, contohnya ini misal jika kalian ingin pandai, maka jika ingin pandai maka saya harus rajin, karena tadi berasal dari kata pokok rajin pangkal pandai. Aku juga lagi menggunakan subjek saya di sini. Jika ingin pandai maka saya harus rajin. Nah, itu sudah kalimat yang tepat untuk afirmasi di dalam kelas kalian. Nah, dan juga untuk penataan tempat itu tempat afirmasinya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dekat ke atas atap gitu kan ya. Jadi agak susah, bukan agak susah nih, tapi supaya kalian itu mandangnya juga melihatnya itu bisa fokus ke depan setinggi mata kalian. Nah, jangan terlalu tinggi juga dan jangan terlalu rendah. Kalau kerendahan tidak terlihat lagi. Komponen yang ketiga, nah pastinya kalian pernah belajar selesai olahraga dan itu aroma kelas. Nah, maksudnya itu aroma di dalam kelas kalian itu pasti kan pernah kalian ada mata pelajaran olahraga penjas nih, tidak kan tidak di luar misalnya bermain. Biasanya kalau penjas itu olahraganya apa? Voli. Nah, itu sudah teringat kan? Nah, sudah kalian olahraga itu ada mata pelajaran misalnya mata pelajaran matematika selesai penjas, terus kalian masuk ke kelas ada berkeringat, pasti aroma kelas agak kurang sedap ya karena berasal dari keringat kita sendiri. Nah, di dalam kelas itu kita